Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Dari masih banyak pertanyaan di luar sana teman-teman, dan saya baru temukan artikel ya yang bisa dibilang good news ya, dan sedikit membuat kita apa ya, berpandangan positif sedikit lah ya tentang Luns ya. Kali ini beritanya lain teman-teman ya, dan sebelum saya update market dulu untuk Bitcoin ya, masih baru saja menjebol juga ke 17.000 dolar teman-teman ya. Apa kabar harga Luns? Luns masih sementara mempertahankan kenaikan teman-teman ya, sejak dia di harga 16.17, sekarang harga di 18.27 teman-teman ya. Ya ini hal positif lah ya, hasil positif lah. Oke, langsung kita bahas. Dengar-dengar bisa ke 1 dolar ya. Kita akan diskusi. Dan buat teman-teman semua jangan lupa diskusi di kolom komentar ya. Karena ini pasti jadi kontroversi sih ya. Karena apa ya, namanya Luns ya, selalu memberikan kontroversi sejak Mei. Dari 100 dolar lebih turun sampai nggak sampai 1 sen dolar saat ini. Wow. Terra Classic atau Luns teman-teman ya, jalan menuju 1 dolar. Saya sih sempat kaget teman-teman, bisa nggak sih ya, tapi kita lihat sih ya, segala kemungkinan bisa terjadi. Kalaupun enggak ya nggak apa-apa ya kan, karena kita beli pun di harga murah ya. Yang kasihan tuh CZ ya, Changpeng Zhao ya, yang kasihan Binance ya, nyangkutnya dari 16 miliar dolar ya tinggal 3.000 dolar. Itu perih sih. Oke, jaringan Terra Classic pada puncak perkembangannya dipandang sebagai pembatasan berikutnya dari pengembangan blockchain, dengan janji untuk menyediakan uang terdesentralisasi dalam skala besar untuk pasar keuangan terdesentralisasi. Oke, Luns ini diperdagangkan dengan harga lebih dari 100 dolar per token di bulan Mei kemarin teman-teman. Namun semuanya runtuh. Pada bulan Mei teman-teman ya, USDC dipatok teman-teman ya. USDC ini bisa dibilang fondasinya Luna waktu itu teman-teman ya. Dan harga anjlok ya. Sekarang keduanya bernilai kurang dari 1 sen ya. USDC dan Luns juga kurang dari 1 sen dolar ya. Sejak saat itu komunitas mengambil kendali dan atas rantai tersebut ya, dan melawan segala rintangan. Mereka berharap untuk memetakan jalan menuju pemulihan ya. Bagi banyak anggota komunitas, Luns mengklaim akan kembali ke 1 dolar ya, bukan hanya tonggak penting tetapi juga layak secara signifikan. Setidaknya itulah narasi yang disalut ya, yang disulut oleh para influencer ketika komunitas mengambil alih rantai tersebut. Menurut kalian seperti apa teman-teman ya? Di bawah-bawah juga influencer di sini. Saat ini Luns diperdagangkan pada titik 0,0000188, naik 14,5% dalam 24 jam. Wow, ya minimal naik teman-teman ya, walaupun cuma 14% teman-teman ya. Pada harga saat ini token harus melihat lonjakan 534.000 ya. Jadi untuk mencapai 1 dolar teman-teman ya, untuk mencapai 1 dolar, Luns ini harus naik ke 534.000% ya. Ini banyak banget. Tetapi kalau kita berbicara kenaikan teman-teman ya, ini nggak mustahil, karena bagaimana dengan Shiba yang notabene supply-nya lebih gila waktu di listing ya. Toh bisa menyentuh harga Rp1 di bulan Oktober ya, kalau saya nggak salah, akhir Oktober ya 2021 ya. Makanya di sini agak disinggung juga masalah kenaikan Shiba. Tapi apapun bisa terjadi teman-teman ya. Sekali lagi, bisa anjlok, bisa juga biasa-biasa saja, ataupun bisa saja langsung meledak gitu loh. Oke, untuk kasus bullish untuk Luns ya dan rintangannya, perlu disebutkan bahwa keuntungan seperti itu tidak jarang terjadi di pasar kripto. Betul. Misalnya pada tahun 2021, Shiba Inu memperoleh 45 juta% ya kenaikan teman-teman ya. Dalam setahun ya, dalam kenaikan meteorik ya, terutama didorong oleh pengikut media sosialnya yang luas dan daftar bursa tentunya di saat itu, dan peluncuran bursa terdesentralisasi. Semuanya didukung oleh lingkungan pasar kripto yang sangat bullish ya. Kita juga nggak bisa apa ya teman-teman ya, kita nggak bisa juga samakan dengan Shiba ya, karena waktu itu Shiba belum di listing, dia naik parah seperti ini 45 juta% teman-teman, karena waktu itu posisi Shiba berbarengan gitu loh di listing ya, sedangkan Luns sudah di listing di mana-mana ya. Mungkin
kemarin, kalaupun terjadi kenaikan yang sangat-sangat signifikan di Lunch teman-teman, ya let's say Rp5.000 lah atau Rp3.000 itu sudah bagus ya. Nggak usah mimpi $1 dulu lah ya. Karena Lunch ini sudah di listing di mana-mana. Makanya diperkuat burningnya teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa lah, boleh lah ya kita berkaca di SIBA kenaikan 45 juta persen teman-teman. Tetapi jangan lupa SIBA naik separah ini, setinggi ini karena waktu itu dia posisi belum listing di mana-mana dan tiba-tiba di listing berbarengan ya. Itu perbedaannya sih ya. Makanya saya bilang nggak usah mulu-mulu $1 lah ya, nggak usah mulu-mulu $1, kita ke Rp3.000 lah ya dalam 2-3 tahun ke depan. Itu sih kalau dari saya. Nah, dan di sini saya mau langsung bahas aja ya. Untuk kejadian-kejadian kemarin yang terjadi di komunitas Lunch ya. Untuk pengembang jawabannya terletak pada utility dunia nyata ya. Untuk beberapa pengguna jawabannya adalah peningkatan luka bakar atau pembakaran ya, yang akan menarik pengguna baru dengan janji nilai masa depan yang lebih besar ya. Perlu disebutkan bahwa yang terakhir ya, berisiko mengubah Lunch menjadi coin meme ya. Di sini banyak sekali perselisihan teman-teman ya, atau banyak sekali guncangan-guncangan tapi nggak gede ya, karena ya komunitas antar komunitas ya. Oke, Tobias Anderson Akazaradar ya, pengembang inti Terra Classic dan anggota grup pengembang independen Terra Rebel, baru-baru ini berpendapat bahwa cara tersebut untuk mengurangi pasokan Lunch adalah dengan memberi insentif ya pada aktivitas ekonomi on-chain ya, mengaktifkan kembali swap dan menerapkan pembakaran yang lebih rendah biaya. Betul, karena ini harus setuju dengan CZ sih menurut saya. Buktinya kemarin pembakarannya berapa ya? Sekitar 6 miliar ya, 6 triliun ya. 6 miliar kayaknya kemarin ya. 6 miliar itu sangat-sangat bagus sih ya menurut saya. Yang penting ada yang dibakar. Yang bahaya teman-teman ya, nggak ada yang di burn ya. Untuk tokennya ya, Binance telah membakar lebih dari 20 miliar Lunch ya, dari total 35 miliar Lunch yang dibakar oleh komunitas. Jadi sejauh ini 35 miliar, tapi kontribusi besar di Binance 20 miliar ya. Ini mewakili lebih dari 57% pembakaran teman-teman ya untuk Lunch ya. Sebagai perbandingan, pajak on-chain hanya membakar 10 miliar Lunch, kurang dari 30% dari total pembakaran. Namun jika ada proposal dan agitasi baru-baru ini, komunitas tampaknya akan memperhatikan pajak on-chain dan meningkatkan lagi menjadi 1,2%. Tapi kalau 1,2% saya pun nggak setuju teman-teman ya. Kalau 1,2%. Bagus sih bagus, tapi orang akan takut transaksi ya. Tampaknya anggota komunitas kehilangan kesabaran dengan pengembang dan janji utility meskipun baru beberapa bulan. Itulah kenapa ya teman-teman ya. Di sini mereka kayak kehilangan kesabaran. Ya sabar dikit lah ya. Yang penting cepat. Tapi apapun itu teman-teman ya, mereka yang ngatur ya. Intinya nggak ada enaknya ada positif dan negatif ya, plus minus lah ya kalau dikelola komunitas ya. Minusnya yaitu banyak kepala, banyak otak ya, banyak pemikiran. Jadi dikit-dikit koslet. Tapi positifnya kalau dikelola sama komunitas teman-teman itu lebih lebih open lah ya, lebih terbuka untuk manajemen di dalamnya, kira-kira seperti itu. Semoga saja ya teman-teman ya, semoga saja nggak usah ke $1 lah ya, nggak usah ke $1, terlalu jauh mungkin ya, ke Rp3.000 kayak Rp1.000 kayak itu sudah lumayan. Oke, kira-kira sampai di sini dulu ya. Semoga ini bermanfaat, jangan lupa di share. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.